Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita. Di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Agustus nanti, rekan trader. Kita tahu bahwa pergerakan di pasar sangat luar biasa. Kita bisa lihat kemarin dalam minggu yang lalu bagaimana dolar Amerika belum bisa untuk mempertahankan posisi di seputaran 100. Walaupun sempat mencapai level tersebut, tapi dia kembali lagi mengalami koreksi dan kembali berada di seputaran 98. Hal ini berbanding terbalik dengan gold. Kita lihat gold akhirnya menembus level 3.400. Walaupun di penghujung hari Jumat sempat turun lagi, tapi setidaknya 3.400 masih benar-benar akan dicari sebagai titik acuan sebelum gold ini akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Pada prinsipnya pada minggu lalu hampir semua mata uang mengalami penguatan, pound sterling pun juga menguat sangat luar biasa. Tapi kita akan lihat ini tidak bisa disangsikan lagi karena sedikit koreksi yang terjadi pada dolar Amerika, rekan trader. Nah, ini akan menjadi tema yang sangat luar biasa terhadap pergerakan kita, terhadap analisa yang akan coba saya bawakan buat rekan trader semuanya, analisa mingguan. Oleh karena itu mari kita melihat secara garis besar apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu secara garis besar kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika di sini kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami pelemahan dan turun hingga mencapai level sempat menembus level 97 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 98.382. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini secara garis besar, indeks dolar Amerika ini dia sangat dipengaruhi oleh bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan, terutama pada pemerintahan Amerika. Donald Trump dia punya keputusannya, belum lagi permasalahan tarif dan lain-lain, belum lagi bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, The Fed. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa dolar Amerika ini selama hampir 1 minggu ini pergerakannya secara garis besar, walaupun pada 2 hari di minggu yang lalu, Senin Selasa itu sempat naik ke posisi 99.010, tapi tendensi pelemahan sangat besar dan membuat dia turun menembus level 98 dan akhirnya ditutup di 97 dan akhirnya ditutup di level 98. Selanjutnya bagaimana untuk Euro USD di minggu yang lalu? Secara garis besar Euro USD memanfaatkan imbas dari pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika sehingga bisa naik sampai di posisi 1.16999. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD ini secara garis besar kita bilang bahwa merupakan imbas dari kehilangan momentum yang terjadi pada dolar Amerika. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Selain itu juga kita lihat bahwa euforia terhadap kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan Eropa, di mana memangkas tarif barang Eropa menjadi 15% dari ancaman 30%, membuat bagaimana pasar bergerak dan pasar benar-benar menguntungkan untuk pound sterling sehingga membuat menguntungkan untuk euro sehingga membuat euro ini sangat mengalami penguatan yang signifikan. Sedangkan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama secara garis besar pound sterling naik luar biasa setelah minggu lalu jatuh. Kita bisa lihat dia bisa jatuh kemarin minggu lalu ya rekan trader menembus level 1.3172. Tapi minggu ini dia terbang tinggi dan dia bisa sampai menembus 1.34529. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat pound sterling ini
terjadi penguatan sejalan dengan sikap hawkish dari Bank of England. Nah, sikap ini pun juga yang membuat bagaimana pound sterling mengalami penguatan yang signifikan. Kita bisa lihat sikap hawkish ini sejalan dengan apa yang terjadi di perekonomian Inggris, dan kita bisa lihat bahwa pasangan mata uang ini mengalami penguatan yang sangat signifikan. Sedangkan untuk gold secara garis besar kan trader, walaupun bergerak sangat awal-awal minggu bergerak wait and see, setelah mengalami pelemahan keluar dari zona 3.300 sampai 3.275, tapi perlahan namun pasti dia naik rekan trader hingga menyentuh level 3.400 walaupun akhirnya ditutup di 3.390-an lebih ya untuk minggu lalu rekan trader ya. Tapi setidaknya pencapaian 3.400 ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa untuk emas, dan emas akan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Salah satu triggernya ini adalah data inflasi. Ini akan menjadi trigger untuk emas. Tapi secara garis besar emas memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk bisa kembali lagi ke posisi yang lebih tinggi. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD Yen Jepang pada prinsipnya selama satu minggu ini dia bergerak sangat datar ya. Dengan level ketinggian paling maksimum itu berada di seputaran 148.388, walaupun dia sempat jatuh juga di 146.571, tapi secara garis besar apa yang terjadi pada Yen Jepang ini memberikan suatu tekanan bahwa pasangan mata uang ini masih akan terus melihat apa yang terjadi di lapangan. Tapi peluang untuk coba menguat masih tetap diraih oleh pasangan mata uang ini. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Secara garis besar pun juga kita bisa lihat dari bagaimana kalender ekonomi yang terjadi pada pasar. Kita lihat rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat kalender ekonomi ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar, dan pasar bergerak imbas dari apa yang dikeluarkan. Kita bisa lihat untuk setelah pidato dari Donald Trump memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, pengunduran diri dari salah satu anggota The Fed juga, dan pengangkatan anggota The Fed yang memang sejalan dengan Donald Trump. Inilah yang membuat bagaimana riak-riak untuk pemangkasan tingkat suku bunga semakin besar akan dilakukan pada bulan September nanti. Untuk data manajer pembelian jasa berada di posisi 55,7, begitupun juga non-manufaktur 50,1 ya. Sedangkan untuk keputusan tingkat inflasi Inggris 4,4% dari 4,25. Dan secara garis besar pengangguran awal sedikit mengalami pelemahan ya, 226 dari 201 yang diprediksikan ya. Ini adalah data yang terjadi, fundamental yang terjadi pada minggu yang lalu. Bagaimanakah untuk minggu ini rekan trader? Nah, ini harap diperhatikan. Kita akan berkaca dari kalender ekonomi dulu. Untuk kalender ekonomi minggu depan mulai dari tanggal 11 hingga tanggal 15. Tanggal 11 tidak ada yang sangat luar biasa kalender ekonominya, tapi harap diperhatikan, dan kita akan mulai pada tanggal 12. Pasar minggu ini akan melihat bagaimana data inflasi yang akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hari Selasa tanggal 12 Agustus. Hari Rabu akan ada data inflasi dari Jerman. Hari Kamis rekan trader bisa lihat selain PDB yang akan dikeluarkan di Inggris, klaim pengangguran awal seperti biasa 19.30 setiap hari Kamis, ada juga indeks harga produsen. Ya, ini adalah data inflasi swasta. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Jadi antara data inflasi yang nanti dikeluarkan hari Selasa dan hari Kamis itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan hari Jumat akan ada penjualan retail inti. Ya, penjualan retail ini akan coba kita lihat karena nanti sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Secara teknikal kita coba lihat, masuk. Untuk teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, indeks dolar Amerika ya kita lihat, ini belum, saya sampai tanggal 15 dulu. Kita lihat indeks dolar Amerika, oke.
Untuk indeks dolar Amerika secara garis besar rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika ini masih mencoba bergerak dan masih, kalau saya lihat, masih untuk sementara ini memiliki tendensi untuk sedikit mengalami pelemahan kembali. Analisa saya, dia ini masih bisa turun sampai level 97.178, akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik ke 99,010 masih tetap besar dan masih bisa saja terjadi untuk indeks dolar Amerika minggu depan ini. Ini harap kembali diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, peluang untuk pelemahan masih sangat besar. Oleh karena itu tetap hati-hati, bisa sampai di 97.178, tapi peluang untuk naik pun juga masih tetap ada. Tapi secara garis besar kalau saya lihat pelemahannya lebih kuat daripada penguatannya. Karena untuk Euro USD bisa dibilang bahwa peluang untuk menguat bullish masih kembali lagi bisa terjadi. Saya mencoba menganalisa bahwa bullish ini bisa terjadi sampai level paling tertinggi itu di inilah kalau menurut saya ya. 1.18026. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang pelemahan masih tetap besar dan bisa membuat dia jatuh di posisi paling rendah rekan trader di seputaran 1.15521. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk gold dari wacana kacamata yang saya lihat, gold ini masih punya peluang yang besar naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia bisa akan naik sampai di 1.35431. Tapi sekali lagi hati-hati, pelemahan bisa saja membuat dia kembali jatuh lagi di posisi 1.32821. Ini dia rekan trader ya. Nah, ini adalah pound sterling. Bagaimana untuk gold? Gold dari kacamata saya, gold ini masih punya peluang untuk naik rekan trader kalau menurut saya ya. Dia masih akan mencoba naik sampai di 2.400-an lebih, 3.400-an lebih. Oleh karena itu analisa yang coba saya buat bahwa dia ini masih bisa akan naik minimal di 3.444 gold ya rekan trader. Ini harap diperhatikan bahwa analisa yang coba saya buat adalah gold ini akan mencoba sampai 3.445-an lah ya. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih bisa terjadi dan membuat dia ini balik jatuh lagi keluar dari zona di seputaran 3.400 dan dia akan berada di level terendah di seputaran 3.337. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada gold selama 1 minggu ke depan. Tertingginya di seputaran 3.445. Ini adalah arah pergerakannya. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat tendensi yang coba saya lihat bahwa USD yen Jepang ini masih benar-benar memiliki tendensi yang agak sedikit bearish rekan trader. Malahan kalau saya lihat ya bearish. Nilai saya dia ini masih bisa jatuh sampai level terendahnya itu di seputaran paling rendah di seputaran 145.776. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih tetap ada. Jadi saya menyatakan bahwa dia ini bisa naik hingga level tertinggi di 147.798. Ini dia ya. Ini adalah level yang bisa saja terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, secara garis besar saya sudah menyampaikan buat rekan trader tentang analisa mingguan kami yang akan berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 15 nanti. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader tetap semangat, analisa terus, dan terus analisa. Karena itu adalah kunci keberhasilan yang akan kita lalui. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.